Feng Tianxing memandangi iblis yang berhenti. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Memang, ras iblis ini sangat masuk akal. Lebih masuk akal daripada kebanyakan ras iblis yang dia kenal. Ya, kamu telah lulus ujianku. Untuk tingkat kecerdikanmu, aku akan memberimu 10 helai sutra sebulan sebagai hadiah. Bagaimana kalau datang ke rumahku sebagai pembantu rumah tangga? Begitu kata-kata ini keluar, senyum para iblis yang hadir benar-benar tidak dapat ditahan. Banyak hal berubah terlalu cepat, di luar harapan mereka. Mengapa setan-setan yang tadinya masih mengejek tiba-tiba menjadi roti harum di tangan setan lain? Dan 10 helai sutra sebulan, setara dengan helai sutra yang ditukar dengan barang ini adalah jumlah yang sangat besar. Ada 10 kuda dalam sebulan, sama saja dengan langsung menjadi master. Di mata iblis yang terkejut, Feng Tianxing menghela nafas. Saya mendengar dari presiden sebelumnya hari ini bahwa ada setan di sini yang sangat mengasyikkan. Kebetulan tidak ada setan setingkat pengurus rumah tangga di rumah saya, jadi saya memikirkan cara untuk mengujinya. Sangat bagus, saya bisa membungkuk dan meregangkan. Saya pikir jika Anda mau, Anda dapat mengikuti saya untuk mempelajari hal-hal lain secara perlahan. Saya dapat mulai mengembangkan bakat Anda, dan saya juga dapat mengembangkan kekuatan Anda, selama Anda bersumpah setia kepada saya, dan masalah ini tidak terburu-buru. Setelah Anda memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu untuk saya, belum terlambat untuk melakukan kesetiaan. Feng Tianxing berbicara dengan fasih di sini, dengan hati-hati mencantumkan perawatan yang bisa dia berikan kepada pengurus rumah tangga. Ketulusan semacam ini, yang ditempatkan pada iblis biasa manapun, tidak memiliki alasan untuk menolak. Perlombaan iblis berbalik perlahan, dengan senyum malu di wajahnya. Tuan, apa yang baru saja Anda minta saya lakukan? Saya telah memberi Anda semua batu. Tidak bisakah saya menukar ini dengan mata uang tertentu? Dengan reaksi seperti itu, Feng Tianxing menyeringai. Sepertinya kamu tidak mau bersamaku. Nah, katakanlah kita saling mengenal. Kamu dan aku akan pergi ke presiden untuk menjadi saksi. Aku akan menggunakan harga sebenarnya dari biji ini untuk membelinya. Ini juga demi bisa berdagang lagi di masa depan. Bagaimana? Tentu saja, jika kamu tidak setuju, aku akan meminta presiden untuk memeriksa identitasmu. Lagi pula, ada beberapa setan yang berselingkuh dengan manusia. Ucapan Feng Tianxing langsung mengenai poin kunci dari Namozu. Periksa, tidak mungkin untuk memeriksa. Setelah memikirkannya, dia mengangguk tak berdaya. Tidak apa-apa, tuan ini, ikuti saja aku untuk menemukan presiden. Feng Tianxing mengangguk. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan tempat itu satu persatu di tengah ekspresi ragu dari para iblis yang penuh tanda tanya. Perlombaan iblis memimpin, sementara Feng Tianxing mengikuti di belakangnya perlahan, menjaga jarak sekitar 10 langkah. Selama periode ini, ras iblis tiba-tiba berhenti beberapa kali, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Feng Tianxing. Tetapi setiap kali dia berhenti, Feng Tianxing berhenti. Kata-kata itu jatuh ke bibirnya, dan dia menelannya. Ini bukan jalan menuju presiden bersama. Saat keduanya memasuki jalan yang panjang dan sempit, Feng Tianxing sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata. Jawaban Dedimen Rache juga sangat cepat. Presiden memiliki beberapa persahabatan dengan saya. Ini adalah jalan rahasia. Saya pikir Anda terlihat familiar. Di mana seharusnya Anda melihatnya? Apakah Anda datang baru-baru ini? Jangan khawatir. Aku adalah bidak catur yang ditempatkan oleh presiden di area perdagangan. Aku hanya ingin melihat siapa yang akan membuat masalah di antara iblis-iblis ini. Lain kali aku tidak akan membiarkan mereka masuk, satu demi satu. Ada seseorang yang berbicara. Tetapi Feng Tianxing tidak terburu-buru, jadi dia menjaga jarak dengan perlahan dan mengikuti setiap langkahnya. Saat cahaya di sekitarnya meredup, tiba-tiba, iblis di depan berhenti. Terdengar suara tulang yang bergerak. Karena kamu sangat ingin mengadili kematian, maka aku hanya bisa memberimu tumpangan. Feng Tianxing sedikit terkejut, dan segera berbalik dan lari. Dan iblis menyapu dalam sekejap. Kekuatan level tubuh lengkap meledak. Lorong di kedua sisi dibuka oleh tubuhnya, dan lumpur serta abu digulung. Menutup. Satu cakar menyambar tubuh Feng Tianxing, lalu menelan Feng Tianxing ke dalam perutnya. Baru pada saat itulah dia menjilat bibirnya dengan enggan. Berani menemukanku saat ini. Aku khawatir aku bosan hidup. Melihat kedua sisi lorong, tidak ada yang memperhatikan pergerakan di sini. Jadi dia kembali ke penampilan sebelumnya. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan kembali ke area perdagangan. Namun, saat dia bergerak, dia merasa semakin lelah, dan kekuatan fisiknya hilang dengan sangat cepat. Lupakan, istirahat, memikirkan hal ini. Dia bersandar di tepi lorong dan tertidur. Namun, ras iblis yang mengantuk tidak pernah berpikir bahwa alasan mengapa dia begitu lelah bukan karena kekuatan fisiknya telah turun terlalu banyak, tetapi karena Feng Tianxing telah berdiri di pundaknya. Agak menarik. Akademi Hongwu ini benar-benar tidak damai. Tapi kamu masih bodoh seperti dulu.
dan kamu tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri begitu dekat denganku. Untuk garis keturunan batu giok racun Feng Tianxing, masalah terbesar bukanlah apakah kekuatan racun itu cukup. Masalah terbesar sebenarnya adalah bagaimana memasukkan racun ke dalam tubuh lawan. Setan-setan yang mengikuti Feng Tianxing tidak menyadari bahwa tubuhnya telah menginvasi racun. Serangan sebelumnya tampaknya agresif, tetapi sebenarnya itu hanya pukulan ke tanah di sisi Feng Tianxing, dan dia menggigit sebongkah tanah dan menelannya. Turun saja. Mengandalkan racun, Feng Tianxing mengubah kognisinya, dan juga mengandalkan racun untuk menggunakan teknik rahasia yang melahap jiwa. Semua alasan mengapa ras iblis ini datang ke sini hari ini sekilas terlihat jelas, bahkan ketika dia terhubung dengan orang lain dan kata sandi apa yang dia gunakan. Saat iblis di tanah secara bertahap kehilangan vitalitasnya, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Benar saja, setan dengan otak seharusnya tidak ada di antara setan biasa. Dari respons yang sangat cepat dari ras iblis itu, dan ketika dia memanggang Feng Tianxing di atas api, Feng Tianxing dengan sengaja memperhatikan identitas ras iblis ini. Feng Tianxing sangat penasaran, orang seperti apa yang bisa mengatur iblis yang begitu kuat untuk tinggal di sini dan berperan sebagai hantu yang malang. Jadi ada godaan ini, mengundang pihak lain untuk mengikutinya ke pemimpin guild untuk bertahan, mencoba membunuhnya di sepanjang jalan, dan mendapatkan ingatannya. Inilah yang diinginkan Feng Tianxing. Sangat disayangkan bahwa tidak setiap iblis memenuhi syarat untuk menjadi seorang laksamana, dan tidak setiap iblis mengetahui identitas Feng Tianxing. Apalagi betapa sulitnya bagi Heli, yang telah menyerang Feng Tianxing. Dan ketidaknyamanan ini hanya membuat mereka lebih mungkin untuk bertahan hidup. Ras iblis di depannya tidak siap sama sekali, dan kematian hampir tak terelakkan. Mengambil biji Cixin, Feng Tianxing terdiam sesaat. Baru saja, dia mendapat ingatan tentang sumber Heartless Ore, yang diperoleh dari puncak atasnya. Tidak peduli berapa kali mereka melihat tempat pertemuan mereka, mereka tidak dapat mengetahui identitas pihak lain, tersembunyi jauh di dalam jubah hitam. Membuang ingatan terakhir di benaknya, Feng Tianxing menghela nafas. Kuharap Teran yang ada di belakang layar kali ini. Lagi pula, hanya Teran yang membutuhkan Heartless Ore ini.